Saya hormati Rafinesa Gracia Putri selaku pembicara kita pada hari ini, dan yang saya cintai rekan-rekan peserta yang tergabung dalam pelatihan pertama PPDC 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul bersama dalam pelatihan PPDC 2021 melalui Zoom dalam keadaan sehat. Selamat sore kepada para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Teresia Andrian selaku moderator pada pelatihan kali ini. Sebelum memulai pelatihan, izinkan saya untuk membacakan susunan pelatihan PPDC pada hari ini. Yang pertama, terdapat penyampaian materi oleh Saudari Vinesa Gracia Putri dengan tema optimalisasi pengetahuan debat, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, penyerahan kenang-kenangan, sesi foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Dan diingatkan kepada para peserta di PT Embrio Biotekindo pada bidang mikrobiologi di bulan Januari hingga April tahun 2018. Kak Vinas ini juga pernah menjadi moderator pada LKTIN SEMA FFKM UP dan menjadi MC pada latihan kepemimpinan Isma Farsi SEMA FFKM UP beserta menjadi pembicara pada forum grup discussion kefarmasian dan mengikuti berbagai seminar mengenai dunia kefarmasian. Nah, setelah kita membacakan CV dari Kak Vines, langsung saja kita masuk pada agenda inti dari pelatihan PPDC 2021 yang pertama ini, yaitu pemaparan materi mengenai optimalisasi pengetahuan debat oleh Saudari Vinesa Gracia Putri. Kepada Kak Vines, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Teresia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih, selamat sore teman-teman sekalian atas telah menyediakan waktunya ya untuk pada sore hari ini untuk mendapatkan pelatihan tentang optimalisasi pengetahuan debat. Terima kasih juga kepada SEMA FFKWUP atas kesempatannya sehingga saya bisa menjadi pembicara untuk pelatihan ini. Seperti yang teman-teman sudah lihat di broadcast, sudah juga daftar gitu. Pelatihan pertama ini mengenai optimalisasi pengetahuan debat. Di sini saya akan membahas bagaimana caranya kita berdebat, bagaimana sebenarnya sistem debat itu yang terjadi di farmasi gitu ya, di kefarmasian ini, dan bagaimana kita berekspresi dan memberikan argumentasi dengan baik dan benar. Oke, silakan next panitia. Baiklah, ini kita akan membahas tentang debat ya, karena ini juga dari PPDC, tetap nggak enak rasanya gitu kalau misalnya kita tidak mengetahui arti dari istilahnya, maupun kalian semua enek gitu ya teman-teman gitu mikirinnya awalnya kenapa harus istilah mulu, apa arti pengertiannya, nggak apa-apa, ini hanya sekilas saja, oke? Kita harus menyamakan persepsi dengan satu istilah dengan kebenaran yang benar, dan istilah kebenaran dan benarnya itu dengan berdasarkan istilah ini, definisinya. Debat itu kadang suka dibilangin, kadang orang nggak mau debat karena mikirnya itu nanti bakal mencari kemana-mana, nanti bakal emosian, gebrak-gebrak pintu segala macam gitu ya debat. Enggak, debat tidak seperti itu teman-teman. Kenapa demikian? Kita lihat dulu coba di pengertian KBBI ya. Nah, di debat ini tuh artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Di sini saya cetak tebal memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Hal ini juga diperkuat dengan definisi dari Oxford Dictionary ya, di mana yang saya tebalkan ini juga express opposite views. Jadi dari dua pengertian ini teman-teman bisa dapat gitu. Rupanya debat itu tidak harus memberikan suatu ekspresi marah-marah yang mungkin kita takutkan itu. Mungkin ternyata debat itu hanya sebatas memberikan pendapat, hanya memberikan hal argumen-argumen yang berbeda. Jadi ini dari teman-teman di sini yang baru pertama kali, ini mungkin dari angkatan 2019, 2020, mungkin bahkan mahasiswa baru 2021,
di sini ada kefarmasian di FFUP ini yang lebih kekhususan kepada debat. Teman-teman nggak usah khawatir untuk takut berpendapat bahwa debat itu bukanlah suatu hal yang sulit maupun hal yang mengerikan. Tidak perlu harus yang marah-marah ataupun suatu hal yang sepertinya perlu harus dengan kekerasan maupun ketekanan hal yang intens gitu. Bahwa debat itu bisa dilakukan secara rasional dan terbuka. Nah, di sini kita mulai dulu ya, kita bahas dulu dengan sistematikanya ya. Di debat itu banyak jenisnya gitu. Ada yang banyak macamnya, mungkin teman-teman bisa cari tahu, namun saya akan titik tekankan tipe debat yang dipakai di kefarmasian dan dipakai di Indonesia pada umumnya. Sistematika yang dipakai adalah Asian Parliamentary. Apa itu Asian Parliamentary? Boleh next? Nah, kelihatan ini langsung. Ini ya, gitu ya teman-teman. Terus tidak mancing dari topik. Ini kebiasaan anak-anak ciwi-ciwi kalau lagi gosip ke Z tiba-tiba lompat ke P. Nggak enak gitu sebenarnya. Ketika berbicara sesuatu hal, dengarlah topik tersebut, terus responilah topik-topik tersebut ya. Terus yang terakhir tentulah responin argumennya. Oh ya, aku paham dengan argumen dari kamu. Oh ya, aku paham yang kamu jelaskan. Nah, itu perlu itu kata-katanya. Buatlah itu menjadi suatu hal yang sebenarnya itu simple, yang sederhana, namun itu akan memberikan dampak dalam komunikasi kalian. Oke, next, panitia. Nah, ini saya ambil dari buku salah satu tokoh terkenal ya, Dale Carnegie gitu. Kalau misalnya kita dalam suatu argumentasi, ada 7 hal yang bisa diakroninkan sebagai defeat. 7 hal ini tidak usah dipakai semuanya, bisa salah satu atau salah duanya. Ini akan memperkuat argumentasi kita terhadap untuk seseorang. Itu adalah demonstrate, ngomongin gitu secara prakteknya gitu, how it works, bagaimana itu bekerja. Kalau misalnya aku nggak setuju kalau kayak gitu, karena kalau kamu begitu nanti akan, nah itu adalah demonstrasi. Kemudian example, berikan pengalamannya. Dulu aku nggak boleh kayak gitu tahu karena begini pasti nanti kecelakaannya buruk. Nah itu contoh kedua, examples. Terus berikan faktanya. Itu fakta, itu udah pernah terjadi, itu si Bulala gitu udah tiba-tiba begini misalnya gitu ya. Atau contohnya gitu, kamu juga boleh gitu off cam nanti pas lagi di kuliahnya ibu siapa, nanti nggak kena absen. Nah itu contohnya seperti itu. Terus kalau misal belum percaya lagi gitu ya, misal berikan bukti nyatanya. Ini bukti nyatanya nih, lihat tuh absen saya pernah bolong 3 gara-gara aku off cam. Nah like that gitu kan ya. Nah itu udah tuh DEFV ya kan. Nah terus kalau misalnya masih bingung, ada suatu hal yang sepertinya susah untuk dijelaskan argumentasinya, kita boleh pakai analogi. Contohnya mungkin yang tadi dengan 5 orang yang pesan pengen nasi goreng tek-tek. Nah kayak gitu ya. Boleh analogi gitu. Atau teman-teman kayak ada beberapa orang yang menganalogikannya dengan pantun, dengan peribahasa, itu boleh. Lalu kalau misalnya dalam perdebatan, kadang kita memakai testimonium, pernyataan dari pakar-pakar ahli gitu. Menurut Bapak Sujadwa gitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Itu data yang valid juga. Dan yang terakhir adalah angka-angka. Carilah survei gitu. Bahwa kita mengetahui bahwa 70% di tubuh kita adalah air. Itu fakta, itu statistiknya. Terus atau misalnya, tahukah Anda bahwa di sini misalnya 90% di antara kita itu ternyata tidurnya itu suka berantakan di farmasi. Ya, kayak gitu. Limpahkanlah kepada kami keberkahan terhadap kegiatan ini. Berikanlah hikmah dan manfaat kepada kami dengan bertambahnya ilmu, agar di hari-hari selanjutnya lebih baik dan lebih baik lagi daripada hari ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Lulu Fatimah. Demikian pelatihan pertama PPDC 2021. Ini saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang
lainnya pada pelatihan kali ini. Saya Teresi Andrian selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan ataupun pelatihan kedua PPDC 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Oktober pada pukul 5 sore sampai dengan 7 malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, dan salam Pancasila. Selamat malam semua, salam Pancasila, selamat berproses.